بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwana fiddin azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taisir Karimir Rahman. Masih pada ayat yang ke-102, 103 surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, zakat yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Doakanlah mereka, sesungguhnya doamu sebagai ketenangan bagi hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Fa fi hadhihi al-ayati dalalatun ala wujubi zakat fi jami'il amwal. Di dalam ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya zakat pada semua harta-harta. Nah, وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة. Dan kewajiban zakat ini apabila hartanya untuk diperjualbelikan, untuk perdagangan, maka nampak sekali, kata beliau. Fa innaha amwalun tanma wa yaktasibu biha. Sesungguhnya perdagangan ini merupakan harta-harta yang berkembang dan dijadikan sebagai usaha dengan perdagangan tersebut. Faminal adli, dan di antara keadilan ayyuwasi minhal fuqara. Hendaklah memperhatikan orang-orang fakir dengan harta perdagangan tersebut. Bi'adai ma aujaballahu fiha minaz zakat, dengan menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan padanya berupa zakat. Khilaf di antara para ulama tentang zakatut tijarah, zakat perdagangan. Jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat wajib dikeluarkan zakat perdagangan. Dan sebagian lagi berpendapat tidak ada kewajiban zakat perdagangan. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang zakat perdagangan, nah, sebagian mengatakan hadis-hadisnya lemah. Kenapa dikatakan tidak ada haul, yang tidak ada nisab yang jelas? Nah, hartanya terus berputar. Beli modal ini, kemudian habis, beli lagi, habis. Nah, sehingga tidak ada nisab, dan bagaimana untuk menghitung haulnya pun tidak jelas. Sehingga yang rajih wallahu a'lam, nah, tidak ada kewajiban zakat perdagangan, walaupun khilaf yang panjang dalam masalah ini. Nah, kenapa dikatakan tadi hartanya terus berputar? Sementara, nah,
kewajiban zakat ini ketika sudah mencapai haul dan juga nisab. Nah, sementara kalau kita misalkan belanja 50 juta. Nah, berikan barang-barang. Dalam waktu 2 bulan misalkan, habis barang-barang tersebut. Kemudian kita belanja lagi. Nah, sehingga bingung untuk menghitung haulnya. Nah, dikatakan hartanya keluar masuk. Nah, kecuali ya, kalau hartanya mencapai haul dan nisab, ya, tidak berkurang dari nisabnya selama setahun tersebut, maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Saya rajih wallahu alam untuk zakat perdagangan ini kesulitan dari khilaf yang panjang. Ya. Bahkan yang berpendapat adanya zakat perdagangan pun berdalil dengan dalil-dalil yang kuat. Nah, tapi wallahu alam yang menyatakan tidak ada kewajiban yang lebih kuat dalilnya. Tapi walaupun demikian, ya, tidak menghalangi untuk bersedekah, berinfak dari hasil perdagangannya. Nah, tentang zakat tijarah, ya, pembahasannya khusus. Nah, panjang pembahasan tentang zakat tijarah. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dicondong kepada pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan. Kalau kita lihat dari ucapan beliau ini. Nah, sebagai bentuk perhatian kepada orang-orang fakir. Wa ma ada amwalit tijarah, selain harta-harta yang digunakan untuk perdagangan, fa in kana al-malu yanma kal hububi wat simar wal mashiyah al-muttakhadah lin-nama wad-dur wan-nasal fa innahu tajibu fiha zakat. Ya. Kata beliau, selain harta yang dipakai untuk perdagangan, kalau seandainya hartanya itu berkembang, ya, bertambah banyak, seperti biji-bijian, buah-buahan, ya, peternakan, nah, hewan yang dijadikan untuk perkembangbiakan, mutiara, dan juga peternakan, maka wajib padanya zakat. Nah, dengan alasan hartanya berkembang. Ya. Khilaf di antara para ulama tentang barang apa saja yang diwajibkan zakat. Ya. Sebagian mengatakan semua harta apabila sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib zakat. Sebagian mengatakan khusus pada harta-harta yang berkembang. Sebagian ulama pendapat khusus pada harta-harta yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Zakat itu, diwajibkan pada harta-harta yang khusus disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya ada beberapa jenis. Ya. Yang pertama dari jenis barang yang berharga. Nah, alat tukar, emas dan perak. Ya. Apabila sudah mencapai haul dan nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, diikutkan kepada emas dan perak, uang. Nah, apabila sudah mencapai haul dan nisabnya, dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang berkaitan dengan biji-bijian, ya, di antaranya adalah gandum. Nah, kalau sudah mencapai haul dan nisab, dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan buah-buahan, ya, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at-tamr, nah, yaitu kurma dan juga anggur yang kering, ya, kismis. Ini harta yang disebutkan oleh Nabi SAW wajib dizakati. Adapun selain daripada itu,
Seperti misalkan yang berikutnya ada peternakan. Nah, yang wajib dizakat oleh Nabi SAW sebutkan unta, kemudian juga sapi dan kambing. Nah, selain daripada itu, ya, seperti misalkan mutiara. Nah, ini barang berharga. Apakah ada zakatnya atau tidak? Pendapat yang kuat tidak ada kewajiban zakat. Walaupun nilainya lebih mahal daripada emas dan perak. Nah, kenapa? Karena Nabi yang menyebutkan barang itu barang yang wajib dizakati. Begitupun peternakan kuda misalkan, peternakan ayam, kelinci, dan yang semisalnya, selain daripada 3 hewan yang disebutkan tadi, ya, selain daripada unta, sapi, kambing, maka nggak ada kewajiban zakat. Nah, kenapa? Dikarenakan nggak ada nisab yang jelas. Apa nisabnya? Nah, mutiara, apa nisabnya? Nggak ada. Tapi ada emas dan perak. Emas ada nisabnya. Nah, emas dan perak pun ada nisabnya. Nah, uang diikutkan kepada perak, nilai yang terkecil di antara emas dan perak tersebut. Nah, begitupun unta ada nisabnya, sapi ada nisabnya. Nah, kambing ada nisabnya. Kalau ayam sekarang bagaimana nisabnya? Disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga ada kewajiban zakat. Ya. Adapun kelinci, ataupun kuda. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanian, hasil bumi, ya, biji-bijian, seperti gandum. Khilaf apakah beras pun diikutkan kepada gandum? Saya mengatakan iya, saya mengatakan tidak. Kenapa? Dikarenakan tidak disebutkan Nabi SAW. Nah, kemudian juga berkaitan dengan buah-buahan. Nah, saya mengatakan buah mangga, buah jeruk ada zakatnya. Ya. Mengkiaskan dengan kurma dan juga anggur. Ya. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat. Nah, harta yang wajib dizakat tersebut harta yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, pun buah-buahan yang wajib dizakati hanya pada buah kurma dan juga pada buah anggur. Ya, wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, bukan berarti menghalangi untuk bersedekah dari hasil bumi tersebut. Ya, selain dari harta yang disebutkan ada kewajiban zakatnya. Nah, seperti rumah misalkan, apakah ada kewajiban zakatnya? Tidak ada kewajiban zakatnya. Ya. Disebutkan Nabi SAW. Kendaraan, tidak ada kewajiban zakatnya. Ya. Dan zakat beda dengan pajak. Ya. Zakat beda dengan pajak. Nah, qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa illa lam tajib fiha. Kalau hartanya tidak berkembang, maka tidak wajib untuk dizakati. Li'annaha idza kanat lil qunyah lam takun bi manzilatil amwal allati yattakhiduha al-insan fil 'adati malan yatamawwal. Dikarenakan apabila hartanya itu untuk dimiliki, ya, maka kedudukannya tidak seperti harta-harta yang dijadikan oleh manusia pada kebiasaannya seperti harta yang dia miliki. Wa yutlabu minnahu al-maqasid al-maliyah. Dan dituntut darinya tujuan-tujuan daripada harta tersebut. Innama sarfun anil maliyah bil kunyah wa nahwiha. Akan tapi itu hanya menggunakan harta-harta tersebut untuk dimiliki dan yang semisalnya. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala berpendapat tadi, kalau hartanya untuk perdagangan, wajib zakat. Kemudian harta walaupun tidak untuk perdagangan, tapi berkembang, wajib zakat. Adapun harta yang hanya untuk dimiliki saja, ya, tidak untuk diperjualbelikan dan juga tidak berkembang, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, ini pendapat Syekh As-Sa'di. Misalkan rumah untuk dimiliki, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau rumahnya untuk dikembangkan, nah, jadi properti misalkan, ya, disewakan, nah, ataupun
diperjualbelikan, maka wajib zakatnya. Ya, ini pendapat Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Sekali lagi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Tapi yang lebih kuat, wallahu a'lam, zakat diwajibkan pada harta-harta yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kewajiban untuk dizakatinya, baik berupa tadi barang-barang berharga, ya, atau berupa biji-bijian, nah, hasil bumi, buah-buahan, peternakan, khusus pada barang-barang atau harta-harta yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain daripada itu, nah, pendapat yang kuat, wallahu alam, tidak ada kewajiban zakatnya. Nah, wa fiha, dan di antara faedah dari ayat yang kita bacakan tadi, anal 'abda la yumkinuhu ayatatahhara wa yatazakka hatta yukhriju zakata malihi. Sesungguhnya seorang hamba tidak mungkin, ya, dia membersihkan dan mensucikan dirinya sampai mengeluarkan zakat hartanya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau katakan bahwa zakat tersebut, ya, untuk membersihkan dan mensucikan dirinya. Nah, membersihkan dari dosa-dosa. Ini keutamaan zakat. Ya. Membersihkan, nah, hartanya. Nah, supaya hartanya barokah. Ya. Dan juga supaya hartanya berkembang. Nah, bertambah banyak. Ya. Dan juga dengan zakat, nah, merupakan sebab bertambahnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak mungkin seorang itu membersihkan dirinya sampai dia mengeluarkan zakat hartanya. Tentunya bagi orang-orang yang telah memiliki nisab dan juga haul. Nah, wajib dia mengeluarkan zakatnya. Kalau zakatnya tidak dikeluarkan, maka belum membersihkan hartanya, belum mensucikan dirinya. Wa annahu la yukaffiruha syai'un siwa adaiha. Sesungguhnya, ya, tidaklah menghapuskan dosa-dosanya sesuatu selain dari menunaikan zakatnya. Nah, orang yang telah wajib zakat, ya, di antara sebab untuk menghapuskan dosa-dosanya dengan menunaikan zakat. Ya. Kalau seandainya dia sudah wajib zakat, akan tapi tidak menunaikan zakatnya, dia khawatirkan dosa-dosanya tidak diampuni. Ya. Kenapa? Dikarenakan zakat tadi tutahhiruhum, membersihkan dan mensucikan. Lianna zakat wa tathhir mutawaqqafun ala ikhrajiha. Kata Syekh Allah Ta'ala, dikarenakan zakat dan pensucian, pembersihan diri dari dosa-dosa itu, nah, mutawaqqafun ala ikhrajiha. Ya. Tawakuf, nah, berhenti pada pengeluaran zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, Allah sebutkan, ya, pensucian, pembersihan diri dari dosa-dosa tersebut, ya, berkaitan dengan zakat di antaranya. Disebut zakat dikarenakan yuzaki, ya, membersihkan. Nah, mensucikan. Wa fiha, dan di antara faedah yang lainnya, istihbabud du'a minal imam au naibihi. Disunahkan, nah, berdoa dari imam atau yang menggantikannya, liman ada zakatahu bil barakah, terhadap orang yang menunaikan zakatnya dengan keberkahan. Ya, sunahkan bagi imam atau yang menggantikannya, para petugas zakat, para amil, ya, untuk mendoakan keberkahan bagi orang yang menunaikan zakat. Nah, bisa dengan doa apa saja yang jelas, ya, mengandung tadi doa keberkahan, nah, doa kebaikan dan yang semisalnya. Nah, sebagaimana, ya, ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para pemungut zakat untuk mendoakannya dengan keberkahan. Bismillah, barakallahu fi malika, misalkan. Mudah Allah berkahi pada hartamu, barakallahu fi ghanamik, barakallahu fi ibilik, ya. Allah berkahi pada kambingmu, pada untamu, dan lain sebagainya. Nah, atau dengan doa-doa yang semisal, ya. Seperti halnya yang disunahkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, atau beliau lebih senang, ya, ketika ada yang menyerahkan zakat bagi amil untuk mengucapkan ajarakallah fima a'taita. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadamu terhadap apa yang kau berikan. Wa ja'alahu laka tahuran. Dan mudah-mudahan zakat yang engkau tunaikan ini sebagai pembersih, pensuci bagimu. Wa baraka laka fima abqaita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah terhadap hartamu yang tersisa. Nah, boleh dengan doa apa saja. Nah, yang jelas di sana mendoakan kebaikan bagi orang yang menunaikan zakat. Ya. Apa yang diucapkan oleh orang yang menyerahkan zakat? Nah, ada hadis, ya, yang mengatakan disunahkan bagi orang yang mengeluarkan zakat untuk mengatakan Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah zakat yang aku keluarkan ini sebagai magna, keuntungan. Dan janganlah engkau jadikan zakat yang aku keluarkan ini sebagai kerugian. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anha. Ya. Lafaznya idza ataitumuz zakah fala tansaw sawabaha an taqulu Allahumma ij'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Apabila kalian memberikan zakat, janganlah kalian melupakan pahalanya. Hendaklah kalian mengucapkan, ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai keuntungan dan janganlah engkau jadikan zakat ini sebagai kerugian. Ya. Hadis ini hadis yang dhaif. Bahkan Syalbani mengatakan hadis yang maudhu, ya. Hadis yang maudhu. Sehingga kita pun tidak mengamalkannya, ya. Barakallahu fikum. Bisa dengan mengucapkan kata yang lain, ini zakat harta saya dan sebagainya. Nah, jadi kalau mengkhususkan dengan doa tadi, ya, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Nah, mengkhususkan dengan doa ini tidak warid, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hadisnya lemah, bahkan sebutkan Syalbani hadisnya maudhu. Wallahu a'lam. Baik. Wa anna dzalika yanbaghi ay yakuna jahran. Ya, dan mendoakan keberkahan atau yang semisalnya kepada orang yang menunaikan zakat hendaklah dilakukan secara jahron, ya, terang-terangan dengan suara yang terdengar, ya, keras. Nah, ketika ada orang yang menunaikan zakat, barakallahu fi malik, misalkan, jazakallahu khairan wa barakallahu fi malik. Nah, atau doa yang disebutkan Imam Syafi'i tadi, hajarakallahu fi ma a'taita. Nah, ila akhir, ya, wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Ya, ini hendaknya dengan suara yang terdengar. Nah, bukan dengan suara yang pelan-pelan. Kenapa demikian? Bihaitsu yasma'uhu al-mutasaddiq fayaskuna ilaih. Ya. Di mana supaya didengar, ya, terdengar oleh orang yang bersedekah sehingga membuat tenang dirinya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Hud min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Nah, kemudian Allah katakan washolli alaihim inna sholataka sakanu lahum. Ya, doakanlah mereka, sesungguhnya doamu kepada mereka yang menunaikan zakat ketenangan baginya. Ya, dan biasanya,
kalau kita mendengarkan doa tersebut tenang. Ya. Kita doakan oleh orang lain, alhamdulillah. Nah, sehingga supaya tercapai ketenangan tersebut, hendaklah mendoakannya dengan suara yang terdengar. Nah, ya, kita misalkan memberi orang lain ini itu ucapan jazakallahu khairan. Nah, tenang, ya. Dikatakan kita didoakan oleh orang lain. Nah, walaupun sebenarnya yang kita harapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi kalau kita mendengarkan orang lain mendoakan kita, tenang, merasa ketenangan. Nah, sehingga ya hendaknya doa tersebut diucapkan dengan jahar, keras terdengar. Nah, tidak dengan pelan-pelan. Ya, masih ya udah simpan. Jangan. Ya. Ada sebagian aneh kan gitu. Ada bawa beras. Nah, ini zakat saya simpan sana aja. Nah, berapa kilo? Sekian. Dah lupa mendoakannya. Ya, doakan dengan doa tadi keberkahan. Ya, terbiasa mendoakannya. Minimalnya kalau kita hafal doa jazakallahu khairan. Atau ya doa yang lain yang just mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik. Barakallahu fi malik. Ya, tidak ada doa yang khusus sebenarnya. Tapi yang intinya tadi mengandung doa keberkahan, kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, yang mana dengan doa ini membuat tenang. Ya. Ini pun hasungan supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, saling mendoakan. Nah, doakan keberkahan, doakan kebaikan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Misalkan, Allah yahfadukum. Nah, Allah yu'inukum. Allah menjagamu, Allah membantumu, dan sebagainya. Nah, membuat tenangan. Ya. Sehingga di dalam membalas kebaikan orang lain pun, ya, Nabi mengatakan, man sana'a ilaikum bi khairin fakafi'uh. Ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, balaslah. Nah, baik kebaikannya berupa harta, ya, memberikan harta kepada kita, atau kebaikannya berupa bantuan, pertolongan, tenaga, atau kebaikannya berupa ilmu, ya, para ulama, masya Allah, nah, membimbing kita kepada kebaikan. Ini kebaikan yang sangat luar biasa. Balaslah, ya, balaslah dengan apa yang kita bisa membalasnya, ya, baik kita balas dengan harta kita, balas dengan ini dan itu yang jelas, ya, kita bisa membalas kebaikan tersebut. Nah, wa ilam tajidu ma tukafi'u fad'ulah. Kalau kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya, ya, nggak punya harta untuk memberikan, ya, untuk membalasnya, misalkan kebaikan orang tersebut kepada diri kita, ya, nggak punya apa-apa untuk membalasnya, nggak punya harta, nggak punya ini, nggak punya itu. Fad'ulah, maka doakanlah, doakan kebaikan, ya, doakan kebaikan sampai kita pandang kita telah membalasnya. Doakan kebaikan. Jazakallahu khairan, ya. Nah, kepada hadapannya misalnya jazakallahu khairan, atau ketika dia tidak mengetahuinya. Nah, dia ucapkan, ya Allah, dan berikan balasan kebaikan kepada orang yang telah membantu saya, orang yang telah menolong saya. Nah, kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada saya, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk membalas kebaikan orang lain, minimalnya dengan mendoakannya. Dengan mendoakan tersebut tadi ketenangan, ya. Banyak kita doakan, ya, doakan, ya. Nah, orang tua kita, istri kita pun, barakallahu fiik, misalkan membuat makanan untuk kita, membersihkan pakaian, nah, rumah kita, ucapan doa tersebut jazakillahu khairan, misalkan, senang, membuat tenang, ya. Jangan cuek-cuek saja, istri sudah beres-beres dan sebagainya, cuek saja. Nah, nggak ada ucapan-ucapan doa, ya. Ucapan doa jazakillahu khairan, barakallahu fiik, misalkan. Atau doa yang lainnya. Dengan bahasa Indonesia misalkan enggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan dan sebagainya. Ya. Merasa tenang istri tersebut, merasa senang. Walaupun, ya, istri tersebut mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Tapi dengan kita mengucapkan doa tadi, ya, pertama senang. Ya. ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين. Dan diambil daripada makna ini bahwasanya selayaknya
ya, memasukkan rasa kebahagiaan kepada seorang mukmin dengan ucapan yang lemah lembut. Ya, ini perkara yang dihasung dalam Islam. Kita memberikan kebahagiaan kepada mukmin yang lainnya. Ya. Dan di antara bentuk kebahagiaan adalah mengucapkan ucapan yang lemah lembut. Senang. Nah, kita tatkala mendengar saudara kita mengucapkan lemah lembut, kita senang. Apalagi tadi yang keluar ada doa-doa yang baik. Ya, senang. Nah, dan termasuk di antara ya sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada saudara mukmin dengan ucapan yang lemah lembut. Ya. Kepada anak-anak kita, kepada istri kita, orang tua kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Waddu'a ilahu, dan memberikan kebahagiaan di antaranya dengan bentuk mendoakan kebaikan kepadanya. Ini memberikan kebahagiaan. Nah. Wa nahwi dzalika mimma yakunu fihi tuma'ninah, dan lain sebagainya yang padanya tumaninah, ketenangan. Nah, ya, wa sukun liqalbihi, dan ketenangan pada hatinya. Ya. Biasakan seperti itu. Nah, memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada kaum mukminin. Ya, apakah dengan memberi, ya. Nah, atau dengan mendoakan, atau dengan ucapan-ucapan yang baik, atau dengan membantu, menolong dan sebagainya. Ya. Kita senang. Nah, kita bahagia tatkala ada saudara kita yang menolong kita, membantu kita, memberi kepada kita, dan lain sebagainya. Nah, wa annahu yanbaghi tansitu man anfaqa nafaqatan wa 'amila amalan salihan bid-du'a'i lahu was-sana. Dan selayaknya ya, menyemangati orang yang berinfak atau mengamalkan amalan soleh dengan mendoakannya dan memujinya. Jadi selamat berlebihan. Nah, ada orang yang berinfak misalkan, ya, atau ada muhsinin misalkan, kita doakan, jazakallahu khair, barakallahu fi malik. Nah, supaya semangat, ya namanya manusia. Nah, kadang-kadang ketika sedekah, infak, ya, tapi yang menerima infak sedekah tersebut cuek-cuek saja, ya, bahkan menampilkan muka yang masam, bagaimana kita? Kurang semangat kita ya. Walaupun sebenarnya kita mengharapkan itu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ya basyariyah, sifat manusia, tabiat manusia. Ketika melihat orang yang sedekahinya, nah cuek-cuek saja, kayak gak butuh, ya, nah, gak mengucapkan terima kasih sama sekali. Misalkan. Nah, bahkan dengan bermuka masam. Ini buat ya. Simpan aja dan sebagainya. Nah, kita kan malas jadinya untuk memberikan kepada orang ini. Ya. Padahal selayaknya kita menyemangati orang yang berinfak, bersedekah. Nah, bukan dalam rangka menjilat, bukan. Tapi kita memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan menyemangatinya. Apalagi misalkan, nah, orang-orang mungkin yang baru mengenal dakwah dan sebagainya, kita semangati, jangan buat down, ya, jangan buat dia jatuh dan sebagainya. Nah, ketika misalkan ya sudah mulai memakai gamis, memakai celana cingkrang misalkan, ya, kita semangati, masya Allah, ya, mudah-mudahan berikan keistiqomahan ini dan itu dan sebagainya. Nah, sebagai bentuk tansyih, menyemangati. Apalagi anak-anak kita, ya, anak-anak kita, nah, yang mulai belajar sholat, ya, mulai belajar membaca, menulis, nah, udah ada semangat, walaupun mungkin masih banyak salah-salahnya, semangati. Jangan terus disalah-salahkan. Oh, kamu belum bisa, belum ini dan sebagainya. Semangati, masya Allah, ya, doakan. Nah, sambil kita ajarkan, ya, yang benar bagaimana. Nah, disemangati. Dan ini perkara yang dihasung dalam syariat ini, memberikan semangat bagi orang yang melaksanakan amalan soleh. Ya, boleh memujinya, ya, selama pujian tersebut tidak berlebihan.
Nah, dalam rangka apa tadi? Tansyid. Ya. Tasji', menyemangati supaya semangat. Nah, kepada istri kita, anak-anak kita, misalkan. Ya. Yang jelas, orang yang berbuat amalan-amalan soleh, nah, yang berinfak dan lain sebagainya, semangati. Ya. Dengan mendoakannya atau tadi memberikan pujian selama tidak berlebih-lebihan. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.